Yang pasti itu yakin dulu Yakin. bahwa Tuhan kita di Gorontalo dan di luar negeri itu pasti sama. Oh iya, itu menarik itu. Iya, jadi saya yakinnya itu dulu. Oh oke, karena Tuhannya sama, maka memintanya pasti ke zat yang satu itu aja. Ke zat yang satu. Benar. Ceria di Gorontalo, Gorontalo tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torix Way kali ini kedatangan seorang tokoh akademisi, aktivis perempuan juga ya. Malam ini alhamdulillah hadir di Torix Way dari Rumah Dinas Wakil Bupati Gorontalo Utara. Tapi karena kita sudah memenuhi syarat jarak ini, maka Boleh ya, mungkin ya. kita buka masker ya. Pemirsa Torix Way, malam ini kita kedatangan seorang akademisi yang luar biasa, seorang perempuan tapi bisa meraih S2 dan S3 di Jepang dan punya spesifikasi S3-nya udang ya. Ya. Kemudian S2-nya Sama udang beda spesies. udang tapi beda spesiesnya. jenisnya. Nah, ini luar biasa, kita ingin memperoleh informasi-informasi dari Ibu Iin yang malam ini memang saya sengaja bikin kejutan. Begitu datang konsultasi langsung saya ajak untuk podcast di Torix Way. Alhamdulillah. Agar para pemirsa di Torix Way bisa mengenal lebih dekat tamu kita di Torix Way hari ini. Silakan Ibu Iin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam Pak Wabub. Meskipun sebenarnya saya lebih nyaman manggilnya Kak Oki ya. Iya, Kak Oki aja. Insya Allah sehat semua. Adalah suatu kebanggaan sebenarnya buat saya dan kejutan. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Oki memberikan kesempatan untuk membersamai semua di Torix Way. Saya benar, nama saya Iin. Nama lengkapnya sebenarnya Indri Afriani Yasin. Indri Afriani Yasin. Iya. Lengkapnya sama gelarnya? Oke. Indri Afriani Yasin, SPI, MAGR, PhD. MAGR itu? Master of Agriculture. Master of Agriculture. Ya. Doctor of Philosophy di Fish Biology. Fish Biology. Ya, Biology of Fish, tapi kekhususannya di Faname. Psikologi apa ya? Biologi ikan. Biologi ya? ikan. Luar biasa ini biologi ikan. Terus sekarang kok bisa S2 dan S3 di sana, itu singkatnya seperti apa itu? Jalur-jalurnya, terus cara yang dipersiapkan dan sampai bisa studi, termasuk hal-hal yang susah dihadapi di awal-awal. Silakan. Jadi Kak Oki, saya kalau sharing ke teman-teman atau adik-adik saya selalu bilang begini, kalau mau sekolah di luar negeri itu betul bahwa kalau kita pakai kalkulator manusia itu pasti mahal ya. Iya, mahal pasti, mikirin tiket, mikirin gimana tinggal di sana, bagaimana bayar SPP dan lain-lain. Cuman memang yang pasti itu yakin dulu bahwa Tuhan kita di Gorontalo dan di luar negeri itu pasti sama. Oh iya, itu menarik itu. Iya, jadi saya yakinnya itu dulu. Oh oke, karena Tuhannya sama, maka memintanya pasti ke zat yang satu itu aja. Ke zat yang satu. Benar. Nah, dari dulu memang saya itu pengen sekolah di luar negeri. Dari dulu memang ingin ya. Jadi memang harus ada cita-cita ya. Iya, harus ada. Benar. Di zaman dulu itu kan untuk belajar bahasa Inggris itu kan susah ya. Iya. Dulu ada beberapa tempat kursus yang untuk masuk ke situ. Saat itu lagi-lagi kalau pakai kalkulator manusia, orang tua saya nggak sanggup Kak Oki. Oh iya, jadi bukan karena banyak uang ya? Bukan, untuk membuat saya bisa bahasa Inggris. Inggris dulu kan? Bahasa Inggris ya, dulu. Sehingga di zaman dulu tuh ada siaran musik yang untuk bisa saya belajar bahasa Inggris itu saya dengerin, habis itu saya tulis by word. Jadi berdasarkan apa yang dia sebutkan. Misalnya tulisannya I miss you. Jadi saya tulisnya AIMISSYU. Jadi beneran berdasarkan apa yang diucapin. Habis itu rumah kami dulu di dekat Asrama Nusantara UNG. Dulu masih Asrama Nusantara karena gabungan yang kan. masuk ke dalam itu kan. Ya, di depan kantor pajak. Setelah saya tulis seluruh lagu itu, saya ke kos-kosan kakak-kakak yang kuliah di bahasa Inggris. Saya minta mereka perbaiki, ini gimana sih baca. Jadi belajarnya otodidak yang pertama. Bisa
S2 dan S3 di sana itu singkatnya seperti apa itu? Jalur-jalurnya, terus cara yang dipersiapkan dan sampai bisa studi, termasuk hal-hal yang susah dihadapi di awal-awal. Hmm. Silakan. Baik, jadi Iin tuh berangkat S2 September 2015, kembali ke Indonesia Oktober 2020 ya, 5 tahun. Iya. Proses menuju S2 itu sebenarnya lebih ke intinya setelah pulang S1, setelah pulang program exchange itu, saya tuh selalu merasa harus kembali deh ke sini, harus kembali ya, harus balik karena ada banyak hal yang masih harus dipelajari dari sana. Itu tuh menjadi doa ya, menjadi doa yang terus-menerus diulang sampai saat sudah masuk di Universitas Muhammadiyah itu kan masih S1 ya Kak Oki ya. Oh iya. Kita tuh diminta untuk sekolah S2 semuanya. Jalannya Iin menempuh seleksi lewat embassy juga. Dulu ada namanya beasiswa Max. Kalau itu tuh kayak beasiswa LPDP Indonesia. Jadi beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Olahraga Jepang. Hanya memang mungkin cara metodenya sama kayak Indonesia ya. Jadi ada 2 seleksi saat itu, seleksi tingkat universitas untuk lulus di universitasnya dan seleksi untuk beasiswanya. Beasiswa. Ya. Seleksi untuk universitas Dan harus dua-dua itu lulus. Harus. Jadi kalau seleksi universitas itu ini buat tips juga ya buat semua. Jadi kalau pengen kuliah di luar negeri khususnya Jepang tuh harus pandai-pandai menargetkan diri kita tuh mau apa sebenarnya kuliah di luar negeri tuh. Kalau kayak saya kan emang ketertarikannya ke perikanan ya. Jadi mulai menyaring beberapa nama profesor yang mungkin nggak ya dia menerima saya kayak gitu. Jadi setelah tersaring beberapa profesor kita harus rajin membaca jurnal dia. Pikiran-pikiran dia, riset-riset dia. Setelah itu harus berani mengontak mereka. Saya mengontak 3 profesor saat itu sambil menjelaskan ketertarikan. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Jepang belum. Sudah ada bekal sejak S1 sebenarnya, cuma masih belum pede ya. Setelah itu kan seleksi universitas itu kita melalui tahap berkas, terus ujian tulis, lalu wawancaranya saat itu by Skype. By Skype. Ya. Setelah lulus itu nanti dia bilang kamu diterima ya, kamu menerima LOA, Letter of Acceptance. Setelah diterima ya, tapi ini belum jalan akhir, kita harus berjuang lagi untuk dapat beasiswa. Jadi ikut seleksi lagi. Satu seleksi udah oke nih. Tapi ada banyak orang yang LOA-nya dibatalkan karena sudah sampai rentang waktu tertentu nggak dapat beasiswanya ke Oki. Jadi tuh yang itu lagi berjuang lagi ya, sampai alhamdulillah dapatlah si beasiswa Mumbusho itu. Saya tuh harus menanti 2 tahun untuk beasiswa. Untuk dapat beasiswa. Karena kan memang jatah untuk beasiswa Mumbusho itu sedikit dibagi per negara. Memang itu seleksinya apa saja yang sama berkas, wawancara, tes tulis. Nah, di zaman tapi itu udah pakai bahasa Jepang juga. Boleh memilih. Saya memilih memilih. wawancaranya saat itu memilih bahasa Jepang. Berarti sudah mempersiapkan diri juga ya itu dia memang harus siap prepare ya, harus siap-siap. Cuman juga harus. Berarti waktu 2 tahun itu benar-benar digunakan. Iya, jadi kan setelah saya pulang S1 itu alhamdulillahnya Gorontalo baru membuka kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga riset Jepang, JIRCAS dan lain-lain yang alhamdulillah karena yang saat paling itu populer itu JICA ya. Iya, JICA ya. JICA. Yang alhamdulillah mereka tuh selalu merekrut orang lapangan, orang daerah untuk menjadi interpreter. Nah, saya tuh mendaftar itu Kak Oki. Jadi di dalam rentang 2 tahun itu saya berusaha menjadi interpreter mereka. Targetnya sebenarnya biar kemampuan bahasa Jepang saya itu terasa. Baik teman-teman, yang berikut kita ingin ketahui. Jadi tadi sudah tergambar bahwa Iin bisa S2 dan S3 itu melalui jenjang namanya pertukaran. Iya, pertukaran dulu setahun ya. Exchange student. Pertukaran pelajar ya atau exchange student ya. Atau student exchange ya. Exchange student. Nah, jadi pertukaran pelajar. Alhamdulillah itu jadi satu babak penting bagi Iin untuk bisa belajar di Jepang untuk S2 S3. Kira-kira setelah kembali dan sekarang ini, apakah masih ada program-program seperti itu, pertukaran seperti itu, biar kemudian teman-teman yang lain yang masih SMA dan bahkan sarjana ini sudah mulai kuliah bisa mempersiapkan diri. Benar. Kalau itu pertanyaan itu banyak banget Kak Oki. Banyak ya. Saya sampai
ngeprint satu bundel draft beasiswa ke Jepang tuh apa aja. Jadi kan ternyata pemerintah Jepang melalui embassy kita yang Ya, ada embassy betul, yang ada di Indonesia itu mereka sebenarnya membuka kesempatan seluas-luasnya untuk yang mau sekolah D2, D3, S1, S2, S3 bahkan yang pertukaran pelajar khusus SMA. Nah, strategi yang saya berikan adalah ke circle terdekat dong ya, sharing ilmu sebanyak-banyaknya. Cuma mungkin kadang-kadang sedih karena mungkin kita beda zaman sehingga ketertarikan untuk keluar negeri untuk belajar pun masih yang mau ngapain sih kayak gitu ya. Oh, jadi sejauh ini setelah dicoba di sharing itu diedarkan kemana-mana itu tidak ada respon ya, tidak ada yang ikut. Tidak ada yang ikut. Terakhir tuh 2 hari yang lalu ya, itu ada informasi soal pertukaran pelajar SMA ke Amerika dan Jepang. Oh iya, saya baru ingat kemarin si Abdul Muthalib yang di Amerika itu pernah saya undang ke sini juga. Iya, iya. Oh ya, Itu- yang itu ya. Ya itu dia, tapi pertukaran dia pelajar SMA. SMA. Kalau ini kan S1, mahasiswa ya, ya mahasiswa. S1. Nah makanya teman-teman kalau ingin belajar di luar negeri tidak perlu nyiapin duit, Benar. iya loh. nyiapin kemampuan bahasa Kemauan ya. Inggris, semangat untuk belajar, menulis dan Apalagi kita tuh sekarang ini sebenarnya lebih mudah ya Kak Iya. Oki ya. Kalau dulu saya tuh harus nongkrong di anu loh namanya di warnet. Dulu Iya. kan harus ke warnet ya. warnet. Bayar berjam-jam gitu-gitu. Sekarang kan sebenarnya semua orang sudah punya akses, sudah punya gadget, sudah Jadi punya mudah smartphone, diakses ya informasi itu informasi, bisa belajarnya pun sebenarnya belajar. bisa lebih mudah Bahasa sekarang. Inggris dan semua bahasa mudah diakses. Iya benar-benar. Kita ingin bahas soal ini kan sudah alhamdulillah sudah sukses ya meraih S2 S3 dan sekarang sebagai ketua program studi ya di Ketua pusat pusat penelitian. penelitian di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, tentu kita ingin juga mendorong bagaimana perempuan-perempuan yang lain juga mau keluar dari kungkungan bukan tradisi ya tapi anggapan di masyarakat kita bahwa ya kalau perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi Benar, apalagi ya. sampai ke luar negeri. Itu bisa terbaca pada respon itu bisa terbaca pada respon dari siswa-siswa atau mahasiswa atau orang-orang yang mungkin ketika dengar bahwa IIN itu sudah S2 S3 di Jepang atau pada saat diberi motivasi itu seperti apa tanggapan mereka? Nah, kita tuh harus apa ya, harus mengakui bahwa sebagian masyarakat kita tuh kan menganggap bahwa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Iya. Oh, dia kan ngurusin dapur sumur kasur kayak gitu ya, Kak Oki ya. Iya. Cuman memang saya tuh kalau bilang ke teman-teman atau adik-adik selalu bilang gini, mau jadi apapun perempuan dia tuh harus pintar. Kenapa? Karena dia tuh madrasatul ula, maksudnya kan madrasah Betul, pertama ya. madrasah Bayangin pertama. kalau si madrasah pertama di rumah itu tuh tidak berilmu gitu loh Kak. Jadi Betul. yuk meskipun juga berilmu tuh tidak harus sekolah tinggi ya. Tidak mesti Tidak mesti atau menempuh tidak pendidikan identik, formal. ya. Ya betul, ada banyak cara. Nah salah satunya adalah sekolah formal. Sehingga sekolah tinggi itu pasti juga selain keilmuan yang kita dapatkan, ada hal-hal sosial baru yang kita terima, ada relasi-relasi baru ya. yang secara tidak langsung keluarga kita khususnya anak-anak tuh akan terbiasa dengan suasana itu yang akan membuat pola pikir mereka pun terbangun kayak oh oke, jadi aku tuh harus ngikut mama atau harus lebih baik atau gimana. Sebenarnya targetnya itu ya. Jadi saya kalau ngasih tahu teman-teman lebih kayak gitu sebenarnya, nggak rugi kok sekolah Nah, kan Allah responnya gimana? Saya juga mau atau macam-macam. Ada yang sekolah biar tidak mau sekolah tinggi kan tetap mau ada doi kayak gitu. Karena sebagian orang merasa bahwa sekolah tinggi itu buat kaya raya. Ya kan? Padahal sebagian orang sekolah tinggi karena memang keingintahuan dia kan soal keilmuan, ingin bermanfaat untuk umat karena ilmunya kayak gitu. Atau bikin apa mau sekolah tinggi-tinggi? Ini kan ngurus anak juga. Saya jawabannya, enggak apa-apa, nanti kan anaknya yang ngurus seorang magister misalnya. Nanti kan anaknya yang ngasih makan itu seorang dokter, kan keren gitu kan. Jadi itu masih jadi PR, itu masih jadi PR yang saya dan suami khususnya tuh selalu berusaha meng-share bahwa perintah sekolah itu Allah minta juga kok kita untuk sekolah. Jadi bukan hal yang nggak boleh ya. Ayo sekolah aja nggak apa-apa, nggak rugi. Kita tuh disuruh menuntut ilmu setinggi-tingginya
karena targetnya selain untuk diri sendiri, untuk orang banyak. Toh jika kita tidak bisa bermanfaat untuk di luar, paling tidak kita mencetak generasi yang insya Allah akan baik buat kehidupan yang lebih baik lagi nantinya. Kayak gitu. Ini menariknya Iin karena memang sudah dijalani, artinya apa ya? Istilahnya kita memberi pencerahan sekaligus contoh. Jadi bahwa ini sudah dilakoni. Iya, benar. Itu satu poin yang menarik, dan karena itu menurut saya penting juga Iin, karena ini juga sebagai dosen perlulah kalau perlu dibukukan lah Ya, doain ya dibukukan. Kak. Itu pengen lo lagi Mm-mm. nulis-nulis belum Coba selesai. dibikin jadi satu buku ya, Mm-mm. dikemas secara lugas, dengan gaya jurnalisme sastrawi lah, seperti orang bercerita. Itu Benar. pasti suami juga mampu, saya tahu itu Siswan. Oleh karena itu nanti saya Insya berharap Allah. itu bisa dibuat dalam satu karya tulis, supaya nanti kemudian itu bisa banyak menginspirasi banyak orang. Sekarang kita mau membahas soal kampus. Universitas Muhammadiyah. Tentu Ya. Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini satu kebanggaan juga ya, punya seorang ketua pusat penelitian ya, yang memiliki pengetahuan dan berlatar belakang pendidikan luar negeri, khususnya Jepang. Kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Iin untuk pengembangan kampus dalam bidang penelitian, lebih khusus kepada soal tadi aquaculture, udang dan lain-lain, kira-kira untuk pengembangan kampus, agar kemudian nanti kita akan melihat, berarti ini nanti satu keunggulan kampus ya, satu keunggulan Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang memiliki tenaga pengajar yang berkualifikasi, yang sangat penting, dan berkualifikasi dan berjenjang pendidikan S2 dan S3 dari Jepang, kira-kira begitu. Benar. Ya, jadi Kak Oki kan saya itu sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Inovasi, Haki dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo di bawah LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Saat ini kami itu, jadi kan pasti sebagai dosen, Iya. Kak Oki pasti tahu ya, salah satu dharma dosen itu adalah penelitian ya. Iya. Penelitian yang harus sesuai dengan keilmuannya, tapi pun harus sesuai dengan kaidah penelitian itu sendiri, dan harus ada kebermanfaatan. Siapa yang merasakan manfaatnya? Tentu masyarakat. Jadi saat ini kami sedang bukan fokus hanya itu. manfaat, Betul. ada bahwa sudah ada produknya, tapi betul ngefek ya, memberi Ya, efek kepada betul, masyarakat, harus ada efek. manfaat. Jadi based on pengalaman saya sebenarnya kan, karena 5 tahun belajar riset di Jepang tuh kan, semua yang kami teliti di laboratorium itu adalah hal yang pasti bermanfaat. Misalnya kenapa dia meneliti udang, karena Jepang fokus ke udang. Apa yang dibutuhkan perusahaan udang? Oh, dorang butuh udang yang sehat, kekenyalannya sekian gitu. Atau meneliti soal tomat yang keasamannya hanya sekian persen. Itu diteliti oleh kampus, lalu diberikan ke perusahaan, atau silahkan si petani menggunakan bibit ini supaya hasilnya oke, sesuai yang diharapkan. Nah, itu yang saat ini sedang sangat ingin kami terapkan di kampus. Cuman memang kan itu hal yang harus bertahap ya. Bertahap dalam artian menyamakan persepsi dulu. Harus disadari bahwa selain memang ada banyak tenaga kami yang mumpuni di bidang riset, juga ada yang fresh graduate yang baru lulus, sehingga harus terus dikembangkan gaya risetnya. Nah, dari situ kami mulai melakukan workshop internal, penguatan kapasitas para dosen dan lain-lain, serta juga menguatkan kapasitas mahasiswanya. Artinya agar supaya semua orang tahu bahwa ketika kita kuliah di Muhammadiyah, jangan khawatir, dosennya pasti mumpuni, risetnya oke, juga kemampuan mendidik mahasiswanya, membimbing mahasiswanya pun oke, dibuktikan dengan riset atau skripsi mereka yang oke. Kan skripsi sekarang tuh harus terintegrasi dengan
repositori Rama Kak Oki. Ya. Jadi semua orang bisa mengakses Mengakses. skripsi mahasiswa di universitas manapun. Bayangkan jika hasil skripsinya B aja. Kan? Jadi itu yang sedang kami usahakan nih. Jadi memastikan kapasitas dosen kami di bidang riset itu oke. Jadi penguatan ke dalam, lalu juga dosen-dosen kami harus bisa bermitra dengan pihak luar. Misalnya saat ini kan dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ya, riset-riset seperti itu, riset bersama daerah yang manfaatnya harusnya diterima oleh masyarakat Gorontalo secara khusus kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita ingin tahu bagaimana suka duka mengasuh anak, membesarkan anak di negeri orang, baik itu pendidikannya, pelayanan dan lain-lain. Terus bagaimana mereka berinteraksi, apakah punya teman atau sekolah semacam PAUD atau TK. Ya kira seperti apa, bisa dijelaskan biar kita juga dapat gambaran. Jadi kalau ditanya suka duka, alhamdulillah rasanya banyak sukanya ya. Banyak Meskipun kalau dilihat-lihat ke situ rasanya kok bisa ya. Maksudnya kan karena jauh ya, dengan latar belakang selama ini yang ngurusin ibu. Terus waktu Alana kan kita tuh dibantu sama mama mertua dan mami ya untuk ngurusin satu anak ini aja. Tiba-tiba kita keluar negeri, terus ada anak kedua dan anak ketiga. Alhamdulillah tuh yang paling penting adalah saya bersyukur support system utama saya itu tuh 100% mendukung loh Kak Oki. Maksudnya suami, orang tua ya kan. Jadi karena kita keadaannya sedang begini, maka koordinasinya harus jelas. Anak-anak tapi saat kan itu hanya sama suami dan anak-anak di sana. Iya, jadi bersama suami tidak kan, dan dia pembantu apa di sana? enggak ada pembantu, tidak ada hulango. Karena kan Nah itu menarik itu, tidak ada hulango itu. itu kan ya Allah sedia kan, capek ya habis melahirkan, tetapi ya alhamdulillah disyukuri, dinikmati, masya Allah. Nah suami pun kan sebenarnya kerja di sana part time. Jadi kita aturannya, dan kalau kuliah di Jepang itu Kak Oki, kita tuh kayak orang kantoran, masuk Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ini di luar eksperimen ya. Tanpa eksperimen pun kita harus masuk Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 karena kita disediakan meja. Jadi kalau kamu tidak ada eksperimen, kamu harus duduk di meja itu, baca jurnal, mengarrange riset kamu berikutnya kayak gitu. Jadi tidak boleh tidak ada di tempat selama Senin sampai Jumat. Tetapi jika ada jadwal eksperimen maka Sabtu Ahad akan terpakai juga. Seperti itu, sehingga mengurus keluarga pun harus kita atur. Dulu saya bercandanya gini, saya tuh saat sekolah menangis pun saya harus atur waktunya supaya tidak keteteran ya. Jadi betul-betul di Jepang itu semua harus di-arrange ya, harus diatur ya. Betul. Salah satu kemudahannya memang adalah untuk orang tua yang bekerja disediakan semacam preschool atau PAUD lah ya, atau penitipan anak yang berjangka waktu. Nah jadi sempat ada penitipan juga. Sempat dititip, kecuali saat yang anak-anak sampai dengan umur 1 tahun itu full di bawah asuhan orang tua. Jadi suami total berada di rumah untuk gantian sama saya ngurusin anak. Nah selama itu tuh karena kita kan gak ada pembantu, di Jepang itu sangat susah mencari restoran halal. Oh iya, itu masalah itu. Ya, terus segala hal yang berbau tropis tidak ada. Jadi kayak cabai, bawang merah. Itu tidak ada? Tidak ada, bukan susah ya, tidak ada. Jadi kita harus mendapatkannya dari Thailand misalnya. Nah jadi solusinya kan masak ya. Memasak. Tapi di rempah-rempah apa itu ada dijual di toko-toko atau apa? Yang mudah kita dapatkan itu kayak bawang bombay, bawang putih, tomat. Tapi kalau kayak cabai merah, bawang merah, nah itu yang tidak pokoknya ada. Kalau udah yang tropis-tropis tuh nggak ada. Yang hobi-hobi agak pedas-pedas ya, kan. Orang kan santan-santan lah tuh gitu kan. Itu kita harus beli dari negara lain. Sudah dimudahkan dengan ada namanya toko Indonesia ada di Tokyo, toko tapi lumayan lah mahal dan semuanya frozen. Ya, gitu. Jadi mengarrange bahwa oke, sebelum subuh harus sudah bangun menyiapkan makanan. Setelah itu bagi tugas siapa antar siapa kemana. Terus habis itu, jadi rute saya saat itu adalah dari rumah ke tempat penitipan anak tuh jalan kaki bawa stroller anak. Nah sepeda saya itu ada di sekolahnya si Tapi anak. Tadi kan akhirnya awal-awalnya salah satu kerepotan itu belum bisa naik sepeda.
Akhirnya belajar juga naik sepeda. Saya ya? belajar naik sepeda tuh pas S1 Oh, S1. dan jatuh di sawah. Terima kasih. Tapi itu kan ya Masya Allah ya. Jadi ada pengalaman jatuh di sawah juga. Iya, Ehime tuh kalau digambarkan itu sebenarnya mirip Gorontalo karena ada sawahnya, jadi bisa jatuh di sawah. Tapi alhamdulillah ya, jadi karena jatuh di sawah jadi bisa naik sepeda. Nah, jadi dari rumah ke sekolah anak tuh pakai stroller, didorong pakai stroller, terus anak dititipin, sepedanya saya ambil, sepeda ke kampus. Mana anak-anak yang tiga-tiganya Tiga-tiga benar. soal bahasa Jepangnya. Benar. Nah, sebenarnya kalau kita belajar soal bahasa Inggris kan kita tuh nggak hanya ya, kita tuh akan fokus di grammar gitu-gitu kan Kak. Nah kalau kita belajar bahasa Jepang kan berarti kita juga harus menerima kenyataan bahwa bahasa Jepang tuh kan ada selain gaya tuturnya, ada gaya tulis yang beda. sangat berbeda ya. Oh, ada beda katakana, hiragana, kanji. Jadi kadang-kadang kalau orang bercanda ke Jepang itu buta dan tuli. Soalnya mengerti yang dia bilang, tidak mengerti yang ada baca kayak gitu. Jadi betapa effort kita untuk belajar bahasa Jepang itu betul-betul teruji gitu ya Kak. Cuman saya tuh percaya bahwa kalau kita mau pasti bisa kok. Nah misalnya ya sehingga di 5 tahun itu alhamdulillah bolehlah kalau menulis, kalau berbicara. Apalagi kan anak-anak sekolahnya di sana ya. Anak pertama saya tuh pas ke Jepang umur 3 tahun. Sehingga dia mengenal sekolah pertama kali di sana, preschoolnya, sampai dia SD kelas 2 di sana. Anak kedua kan lahir di sana. Itu tuh kita udah mau setahun di Gorontalo, dia bahasa Indonesia 30%. Oh, bahasa Indonesia 30%. Iya, 70%-nya bahasa Jepang. Anak ketiga ya lahir di Jepang, cuman kan dia setahunan sudah di Indonesia ya. Tapi karena bahasa utama kami di rumah tuh masih bahasa Jepang, sehingga dia lebih pahamnya bahasa Jepang juga. Nah, bahasa utama kami di rumah tuh masih bahasa Jepang. Terus anak-anak sekarang kan sekolah di si Indonesia Alana, di sini. ya si Alana anak Kendalanya pertama. mereka Kendalanya berbahasa Indonesia. Iya terasa sekali. Cuman memang persiapannya adalah dia mau tidak mau les bahasa Indonesia di sekolah. Jadi les bahasa Indonesia dan dia mengerti keterbatasan yang dia miliki sehingga sekarang kan sekolah online ya. Oh, iya. Dia selalu berusaha menggunakan Google Translate yang voice. Voice yang. Iya, cuman saya bersyukur dia pernah sekolah di Jepang selama 2 tahun SD sehingga kegigihan. Jadi dia tuh gigih. Terbentuk ya. Iya, terbentuk bahwa kelas 1-2 di Jepang di sana tuh kan mereka pendidikan karakter sampai kelas 3 ya paling utama. Dia merasa bahwa nggak apa-apa kok, memang harus belajar Alana tuh. Jadi dia semangat belajarnya oke. Apalagi mulok susah sekali ya sekarang. Masya Allah disuruh bikin video tanggomo. Nah cuman hikmahnya adalah dia jadi punya banyak teman sambil dia bilang bahwa boleh bantu nggak, aku tuh bahasa Indonesianya agak sulit gitu. Cuman bayarannya dalam tanda kutip dia tuh buka dikasih bonus. Iya, dia buka kelas bahasa Jepang free untuk anak-anak untuk teman-temannya. Semula cuma 1 kelas, sekarang udah 2 kelas. Jadi dulu setiap Jumat, sekarang udah Jumat. Dan itu dia tidak minta bayaran gratis alias gratis kan buat dia bersosialisasi ya, juga jadi kan? dia punya teman-teman yang ngajarin dia bahasa Indonesia, dia ngajarin mereka bahasa Jepang. Wah, luar biasa. Gitu. Nanti lain kali kita undang ke sini. Iya ya, nanti insya Allah. Nah itu tuh juga yang akhirnya kemampuan berbahasa itu yang sekarang kita gunakan juga di UMGO, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi kalau kayak misalnya di aquaculture sendiri khusus untuk semester baru ini yang masuk perikanan tuh ada free Japanese class. Wah, ini luar biasa. Kalau begitu nanti pemirsa yang ingin dapat ilmu ijazah dan juga bahasa Jepang, tambahan bahasa ya. Ya biar saya promosi enggak apa-apa kan. Bisa masuk Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Benar, insyaallah. Terima kasih Kak Oki. Ini karena ini bonus saya karena sudah kasih kejutan tanpa persiapan, begitu datang 10 menit urusan pekerjaan tiba-tiba langsung disodori. Ini sudah waktu kurang lebih mau jam 9 untuk diskusi dialog ini. Insya Allah bermanfaat. Baik pemirsa Torix Way, demikianlah diskusi kita malam ini. Banyak hal yang kita bisa dengarkan langsung, tapi saya ingin memberi beberapa poin. Yang pertama tadi perlu keyakinan. Itu paling dasar. Poin paling dasar adalah keyakinan bahwa Allah di sana sama Allah di sini itu sama. Itu menarik gitu. Kemudian yang kedua harus ada keberanian, ya, keberanian untuk
merebut, meraih sesuatu walaupun itu berat, tapi harus dengan perjuangan. Effortnya harus kuat ya. Keluar dari zona nyaman kan, ini so enak-enak, buat apa lagi? Itu harus dilawan itu. Kira-kira seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk mempersiapkan diri. Itu penting, mempersiapkan diri bahasa Inggris, kemudian tadi bahasa Jepang, lalu kesediaan untuk mencari informasi tadi seperti guru besar ini maunya apa, ini seleranya apa, itu penting sekali. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya beri kesempatan ingin apa kira-kira, saya sudah menyebut tadi 3. Yang keempat, apalagi muslim di tengah negara yang minoritas ya di sana ya. Kita secara ekonomi tidak mampu. Ya, lalu ya sudahlah, terima apa ya. adanya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima apa ya? Percaya bahwa kalau kita tuh menggantungkan harapan kita ke Tuhan saja, itu tidak cukup. Ya, harus betul. Tapi pastikan bahwa benar bahwa kalau Tuhan sudah bilang jadi itu jadi. Jadi jangan ragu deh sama itu. Karena tuh saya percaya bahwa orang pintar itu banyak sekali kok, yang lebih pintar dari saya banyak sekali. Tapi yang Allah percaya, Allah kasih kesempatan, Allah kasih rezeki itu tuh hanya orang-orang tertentu saja. Jadi ada kata-kata begini, sebenarnya bukan kita tidak mampu, tapi kita tidak siap. Jadi tiba-tiba dibutuhkan klasifikasi ini, kualifikasi ini, kita tidak siap. Baik, pemirsa Torix Way, nanti Iin bisa kasih langsung pesan-pesan, mungkin closing statement langsung ke pemirsa Torix Way. Semua pemirsa Torix Way, seperti yang sudah saya bilang ke Oki tadi, yang mau percaya bahwa Tuhan itu dimanapun sama, pasti Tuhan di Indonesia, di Gorontalo, di Garut, di Jepang, di mana saja sama. Maka meyakini itu adalah hal yang paling penting. Yakin bahwa jika niat kita baik, target kita baik, keinginan kita itu harapannya adalah untuk kebaikan, maka pasti Allah mudahkan jalannya. Seperti saya berharapnya adalah, saya dulu setiap kali kesulitan saya selalu bilang, saat mengayuh sepeda ke pintu gerbang kampus saya selalu bilang, Allah ini lillahi ta'ala untuk umat. Subhanallah. Jadi tolong bantu saya. Itu yang rasanya, aduh ya Allah ini berat sekali ya. Di profesor dapat marah, dapat banting pintu, dapat coret-coret, hal-hal yang mungkin orang-orang tidak pernah tahu, tapi Allah ini untuk umat, bantu saya, memudahkan jalan saya. Jadi kayak gitu, jadi nggak apa-apa, tenang aja, ada Allah. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Iin. Apalagi dengan momentum diskusi yang seperti ini, saya kira juga semua dibutuhkan oleh semua kalangan, terutama saya sendiri yang memang harus memfasilitasi informasi-informasi yang segar buat pemirsa Torix Way. Dan insya Allah kita dan kepada seluruh pemirsa Torix Way, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir diskusi ini. Kita bertemu lagi dengan tokoh-tokoh, kisah-kisah, dan juga diskusi-diskusi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.